Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew, NIM saya 1872050049. Saya dari Pendidikan Ekonomi semester 2 Fakultas Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS saya yang diberikan oleh dosen pengampu. Berikut penjelasannya. Pertama, ada pengertian perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Mereka merupakan individu dinamis yang memiliki karakteristik tertentu pada setiap perkembangannya. Dan yang kedua, ada kajian perkembangan peserta didik. Yang pertama ada fisik. Yang kedua ada intelektual, kognitif dan bahasa. Yang ketiga ada emosional atau emosi, dan yang keempat ada sosial moral. Yang selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat kuantitatif. Yang kedua, ada pengertian perkembangan, adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan bersifat kualitatif. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Di sini ada dua faktor, yaitu faktor luar dan dalam. Yang pertama ada faktor luar atau lingkungan, contohnya makanan, air, oksigen, cahaya, suhu, dan kelembapan. Dan kalau faktor dalamnya ada gen dan hormon. Gen merupakan materi pembawa sifat yang diwariskan pada keturunan, sedangkan hormon berfungsi sebagai pengontrol kegiatan dalam tubuh. Selanjutnya, psikoanalisa Freud. Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939 merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi para pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasien di masa selanjutnya. Impresinya terhadap pentingnya periode awal kehidupan manusia sebagai informasinya kemudian tertanam dalam alam bawah sadar, meyakinkan bahwa informasi dalam alam bawah sadar itu sangat penting karena dari situlah muncul berbagai gangguan emosi. Ada teori psikososial Erikson. Psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama pada masa bayi dan masa kanak-kanak, tahap kelima pada masa adolesen, dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. Selanjutnya, teori belajar Skinner. Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung, merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya yang pertama law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Dan yang kedua ada law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan dan hukuman. Penguatan dan hukuman adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Di sini ada teori belajar Bandura. Albert Bandura dilahirkan di Mundare, Northern Alberta
Kanada pada 4 Desember 1925. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada kompeten kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Dia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial, serta efikasi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa sekitarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan peserta didik. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.